pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam membentuk pemahaman siswa terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah. Mata pelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan sosial siswa agar dapat memahami serta menghadapi dinamika kehidupan masyarakat. Namun, efektivitas pembelajaran IPS tidak hanya bergantung pada kurikulum dan metode pengajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar mencakup aspek fisik, sosial, dan psikologis yang dapat mempengaruhi motivasi serta prestasi akademik siswa. Materi yang pertama yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik yang dapat mempengaruhi proses belajar mereka. Menurut Slameto 2010, lingkungan belajar mencakup kondisi fisik, sosial, dan psikologis yang dapat mendukung atau menghambat proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang baik akan memberikan kenyamanan, meningkatkan motivasi, serta mendukung pencapaian prestasi akademik siswa. Menurut Suparno tahun 2013, lingkungan belajar dapat dikategorikan menjadi dua aspek utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik mencakup ruangan kelas, fasilitas belajar, pencahayaan, suhu ruangan, dan alat bantu pembelajaran seperti buku dan media digital. Lingkungan sosial mencakup interaksi antara guru dan siswa, hubungan antara siswa, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat dalam proses belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kondisi sekolah. Fasilitas yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruangan kelas yang nyaman dapat meningkatkan kenyamanan siswa dalam belajar. Kemudian, peran guru. Guru memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Metode mengajar yang interaktif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta pendekatan yang memotivasi siswa dalam meningkatkan efektivitas belajar. Yang ketiga, interaksi sosial. Hubungan baik antara siswa dan guru, serta interaksi yang positif di antara sesama siswa dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, dukungan orang tua. Orang tua yang aktif dalam mendukung pendidikan anaknya, baik melalui pengawasan maupun penyediaan fasilitas belajar di rumah, dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Materi yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Santrok 2011, motivasi belajar dapat diartikan sebagai proses yang memberikan energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku belajar. Menurut Rian dan Desi tahun 2000, terdapat 2 jenis utama motivasi belajar, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dorongan belajar yang muncul dari dalam diri siswa, seperti rasa ingin tahu, kepuasan dalam memahami materi, dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan diri. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu dorongan belajar yang muncul karena faktor luar, seperti penghargaan, dorongan dari orang tua, atau tuntutan akademik. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, antara lain yaitu yang pertama ada tujuan dan harapan. Di sini siswa yang memiliki tujuan belajar yang jelas dan harapan untuk sukses cenderung lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan belajar. Lingkungan yang nyaman dan mendukung akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu peran guru. Cara guru mengajar, memberikan umpan balik, dan membangun hubungan dengan siswa sangat mempengaruhi motivasi belajar mereka. Kemudian yang keempat yaitu ada dukungan keluarga. Motivasi belajar juga dapat diperkuat oleh dukungan moral dan materi dari orang tua ataupun keluarga. Terakhir yaitu ada minat dan bakat.
Siswa yang memiliki ketertarikan terhadap suatu mata pelajaran akan lebih mudah termotivasi dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya ada teori-teori motivasi belajar. Yang pertama, yaitu teori yang diungkapkan oleh Maslow. Menurut Maslow, pada tahun 1943, motivasi belajar seseorang dapat dijelaskan melalui 5 tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, yakni yang mencakup makanan dan istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, yang mencakup lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, yaitu hubungan yang baik dengan teman dan guru. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan, yaitu pengakuan dari orang lain atas keberhasilan akademik. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yakni dorongan untuk mencapai potensi maksimal. Kemudian teori motivasi yang kedua yaitu self-determination oleh Ryan dan Dici pada tahun 2000. Teori ini menyatakan bahwa motivasi siswa dipengaruhi oleh 3 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan akan kompetensi, yakni merasa mampu menguasai materi. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan otonomi, alias memiliki kontrol atas proses belajar. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan keterhubungan sosial, yakni memiliki hubungan yang positif dengan guru dan teman. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori harapan dan nilai oleh Eccles dan Wakefield pada tahun 2002. Menurut teori ini, motivasi belajar siswa tergantung pada 2 faktor utama, yaitu yang pertama, ekspektasi keberhasilan, yaitu seberapa besar siswa yakin bahwa mereka dapat mencapai hasil yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu nilai tugas, yaitu seberapa penting atau menarik tugas yang diberikan bagi siswa. Kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu adalah faktor internal, yang mencakup kecerdasan dan kemampuan kognitif siswa, motivasi belajar, minat terhadap mata pelajaran, kesehatan fisik dan mental. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal, yang mencakup lingkungan belajar di sekolah dan di rumah, kemudian metode pengajaran guru, lalu fasilitas dan sumber belajar, serta interaksi sosial antara guru dan siswa. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan antara lingkungan belajar, motivasi, dan prestasi siswa. Pada penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang baik akan meningkatkan motivasi siswa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap prestasi belajar mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, pada tahun 2017 ditemukan bahwa siswa yang belajar di lingkungan yang mendukung memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang belajar di lingkungan yang kurang kondusif. Yang kedua, motivasi belajar yang tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan prestasi akademik siswa dalam pembelajaran IPS. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan belajar yang baik tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa dalam memahami materi IPS. Permasalahan dalam pembelajaran IPS. 1. Tumbuhnya budaya purbalistik. 2. Mengajar berdasarkan buku teks. 3. Posisi guru yang masih transfer ilmu atau pengetahuan. Solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran IPS. 1. Memberikan perhatian. 2. Memberikan motivasi. 3. Strategi pembelajaran critical incident. Kesimpulan yang kami berikan yaitu berdasarkan hasil kajian teori dan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi dan prestasi siswa dalam pembelajaran IPS. Lingkungan belajar yang kondusif, baik dari segi fisik maupun sosial, dapat meningkatkan kesemangat dan minat siswa dalam belajar sehingga berdampak positif terhadap hasil akademik mereka. Motivasi belajar juga berperan sebagai mediator dalam hubungan antara lingkungan belajar dan prestasi siswa, di mana lingkungan mendukung akan mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar.
yang pada akhirnya meningkatkan pencapaian akademik mereka. Selain itu, dukungan dari orang tua, guru, dan sekolah juga menjadi faktor eksternal yang turut membentuk lingkungan belajar yang positif. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sportif, harus menjadi perhatian utama bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Karena lingkungan yang baik tidak hanya meningkatkan motivasi siswa, tetapi juga membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Yeah, Bobby Valentino.